Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikutu Ajus Raditya Merdiana dengan NIM akhir 1181. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan sedikit pemahaman mengenai apa itu inflasi dan isu inflasi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Jadi, tonton terus video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Nah, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada konsumsi masyarakat yang meningkat, yang kedua berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan yang ketiga yaitu ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Nah, di sini saya akan memaparkan isu mengenai inflasi yang terjadi di Indonesia, yaitu yang berjudul dampak kenaikan harga pangan di Indonesia. Ketahanan pangan yang stabil adalah indikator kesejahteraan suatu masyarakat. Kondisi pangan yang tidak distabilkan dapat menyebabkan banyak permasalahan, termasuk kesenjangan sosial di masyarakat. Salah satu hal yang harus diantisipasi adalah kenaikan harga pangan. Harga pangan yang melonjak drastis pada tahun 2022 disebabkan karena beberapa faktor. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi harga pangan adalah kondisi cuaca ekstrim, perubahan seperti banjir, kekeringan, atau perubahan pola musim, yaitu yang dapat menghambat produksi pertanian dan mengurangi pemasukan pangan, yang berdampak pada peningkatan harga pangan di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat peningkatan inflasi harga pangan sebesar 1,26% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional atau Bappenas menyebutkan harga beras naik sebesar 14,8% pada tahun tersebut. Selain itu, ada gula yang naik sebesar 20% pada tahun 2023. Kenaikan harga pangan mempunyai dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Kenaikan harga pangan memberikan tekanan ekonomi pada rumah tangga, terutama bagi kelompok perumahan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan pangan. Kenaikan harga pangan juga dapat memicu reaksi sosial seperti protes atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Faktor-faktor tersebut dapat menciptakan ketegangan sosial dan politik di kalangan masyarakat, stabilitas sosial dan ekonomi negara. Nah, untuk mengatasi inflasi harga pangan di Indonesia, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain: yang pertama yaitu meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan, yaitu dengan cara memperkenalkan teknologi pertanian yang efisien dan mendorong konsumsi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada suatu komoditas. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur distribusi, yaitu dengan cara memperbaiki sistem distribusi pangan untuk menurunkan biaya dan menjaga harga tetap stabil. Yang ketiga, pengendalian inflasi pangan, yaitu mengintervensi pasar dengan subsidi pangan dan pengawasan ketat terhadap praktik spekulasi harga. Yang keempat, perlindungan sosial, yaitu memperluas program bantuan langsung tunai dan subsidi pangan untuk kelompok rentan. Yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi, yaitu dengan cara menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi pangan. Yang keenam yaitu pendidikan masyarakat, yaitu memberikan penyuluhan tentang konsumsi pangan bergizi
dan pengelolaan anggaran keluarga selama masa inflasi. Nah, dari pemaparan tadi, di sini saya akan menyampaikan ringkasan poin-poin penting dari isu yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ada 5 poin-poin penting yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama, pentingnya ketahanan pangan. Yang dimaksud adalah ketahanan pangan yang stabil merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga pangan dapat menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi. Yang kedua, yaitu faktor penyebab kenaikan harga pangan. Yang dimaksud adalah cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan menghambat produksi pangan, sehingga pasokan terbatas dan harga pangan juga akan meningkat. Yang ketiga, dampak kenaikan harga pangan, yaitu yang dimaksud adalah meningkatkan inflasi, memberikan tekanan ekonomi pada rumah tangga, mengurangi daya beli konsumen, dan memicu ketidakpastian pangan yang dapat mempengaruhi kesehatan, terutama pada anak-anak dan lansia. Yang keempat, yaitu potensi ketegangan sosial politik. Yang dimaksud di sini adalah kenaikan harga pangan dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada protes yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu solusi untuk mengatasi masalah. Maksudnya yaitu meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan, memperbaiki distribusi, mengendalikan inflasi, menyediakan perlindungan sosial, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan pendidikan masyarakat tentang konsumsi pangan bergizi. Sekian penyampaian poin-poin penting yang dapat saya sampaikan dari isu yang telah saya sampaikan sebelumnya, dan ada juga beberapa cara penanganannya dan beberapa poin-poin penting yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang di sini saya ingin menyampaikan untuk mengajak kita semua, mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia dengan meningkatkan produksi pangan lokal, memperbaiki distribusi, dan melibatkan teknologi. Kita bisa mengatasi tantangan kenaikan harga pangan dan menciptakan masa depan yang lebih sejahtera untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.